Kisah ini bermula ketika sekelompok pekerja proyek menggali terowongan untuk jalur kereta bawah tanah di kota London kala itu. Tanpa sengaja, mereka menemukan sebuah kompleks makam kuno yang saling terhubung di bawah tanah. Luasnya luar biasa, bahkan sebagian wilayah makam itu berada tepat di bawah sungai Thames. Penemuan ini sontak menjadi headline berita nasional London kala itu, membuat masyarakat terkejut karena menyadari jika kota London ternyata berdiri di atas kompleks pemakaman kuno. Para arkeolog menafsirkan jika makam tersebut adalah tempat peristirahatan para kesatria Templar kerajaan Inggris zaman dahulu yang konon pernah melakukan ekspedisi ke Mesir ratusan tahun yang lalu sebelum akhirnya kembali lagi ke Inggris. Saat para petugas sedang memeriksa situs itu, sekelompok orang berseragam datang dan mengaku sebagai agen pemerintah. Mereka segera memerintahkan semua pekerja untuk meninggalkan lokasi itu, dan anehnya, proyek jalur kereta yang semula melewati area itu langsung dipindahkan secara misterius, seolah-olah memang ditutupi atau disengaja. Film kemudian bergeser ke masa lalu di Mesir kuno, memperlihatkan seorang putri kerajaan bernama Ahmanet, calon pewaris tunggal tahta Fir'aun. Heir to the throne of Egypt. Tapi nasib berubah ketika sang Fir'aun ini mendapatkan seorang anak laki-laki dari istri barunya. Kelahiran bayi itu otomatis menghapus hak Ahmanet sebagai pewaris tunggal. Dan karena dikuasai oleh ambisi dan rasa iri, Ahmanet mengambil jalan gelap. Dia melakukan ritual terlarang untuk membuat perjanjian dengan dewa kematian yang dijuluki dengan Set. Dengan tujuan mendapatkan kekuatan ilahi demi merebut kembali tahtanya. Muncullah sosok hitam misterius dari kegelapan. Dia menyerahkan kepada Ahmanet sebuah belati kuno dengan batu akik merah menyala di genggamannya. Dan dengan kekuatan itu, Ahmanet membunuh ayahnya si Fir'aun beserta istri barunya dan bayi laki-laki yang baru lahir. Semua demi menghapus penghalang menuju tahta. Setelah itu dia bersiap melanjutkan ritual terakhir untuk membangkitkan Set sepenuhnya dengan cara menjadikan tubuh seorang pria pilihan sebagai wadah bagi sang dewa kematian. Tapi para pendeta kerajaan datang menyerbu. Mereka menembakkan panah berisi racun bius, membuat Ahmanet tumbang tak berdaya. Dan sebagai hukuman atas pengkhianatan, Ahmanet dikubur hidup-hidup jauh dari Mesir di sebuah makam yang dijaga ketat agar nggak pernah bisa ditemukan. Thanks for doing advanced recon 100 miles from... What did I tell you? We are not looters. Kisah berlanjut di masa kini. Kita diperkenalkan pada dua tentara Amerika bernama Nick Morton dan rekannya Chris Weil yang diam-diam menjalani pekerjaan sampingan sebagai pencuri artefak kuno. Di suatu hari, mereka tengah mengintai sebuah desa di wilayah timur Mesopotamia, daerah yang dikuasai para pemberontak bersenjata. Dan berdasarkan peta kuno yang Nick curi dari seorang arkeolog, dia yakin di bawah desa itu tersembunyi harta karun bersejarah. Weil sempat menolak karena wilayah itu terlalu berbahaya dan operasi mereka bisa dianggap pelanggaran berat oleh pihak militer. Tapi Nick yang terkenal nekat dan ambisius tetap bersikeras. Setelah berhasil menyelinap ke dalam desa itu, mereka malah dikepung oleh puluhan pemberontak bersenjata lengkap. Situasi berubah kacau dalam hitungan detik. Peluru berterbangan dari segala arah dan mereka hanya punya dua pilihan, menyerah atau mati di tempat. Dalam kepanikan itu, Weil segera menghubungi markas militer Amrik untuk meminta bantuan. Beberapa menit kemudian, sebuah bom besar jatuh tepat di jalan utama, menciptakan lubang besar di tanah. Dan gak lama kemudian, tanah di sekitar mereka jebol
Jeblos, Nick dan Val malah terperosok ke bawah bersama reruntuhan. Mereka pun mendapati diri mereka terdampar di sebuah goa misterius di bawah tanah. Dan hal itu membuat Nick dan Val tanpa sengaja menemukan sebuah jalan ke sebuah goa kuno yang tersembunyi jauh di bawah tanah. Komandan mereka datang bersama selusin personel militer untuk mengamankan lokasi itu. Alih-alih mendapat pujian, mereka justru dimarahi habis-habisan karena bertindak gegabah tanpa izin. Let me run another scenario by you. Sir, too late. We were discovered. We started taking on heavy fire. You hunt for antiquity. Dan gak lama seorang wanita muncul dan langsung menampar Nick di depan semua orang. Rupanya dia adalah Jenny Hasley, seorang arkeolog dari organisasi rahasia yang meneliti peninggalan kuno. Dengan nada kesal, Jenny ngungkapin jika Nick telah mencuri peta kuno miliknya. Dan justru peta itulah yang membawanya ke tempat ini. Begitu melihat ke dalam goa, Jenny tampak terkejut dari simbol dan arsitekturnya. Dia segera menyadari jika goa itu bukan goa biasa, melainkan makam Mesir kuno. Tapi yang membuatnya bingung, mengapa makam Mesir bisa berada di tengah wilayah Mesopotamia ini, ribuan kilometer dari tanah asalnya. Pertanyaan itu menjadi awal dari terungkapnya rahasia besar yang telah terkubur selama ribuan tahun. Sang atasan yang sudah terlanjur naik pitam memerintahkan Nick dan Val untuk bertanggung jawab atas kekacauan yang mereka timbulkan. Dia menugaskan keduanya untuk mengawal Jenny masuk ke dalam goa dan membantunya memeriksa isinya. Sampainya mereka di dalam, Jenny menemukan cairan merkuri yang menetes dari langit-langit dan mengalir menuju ke suatu titik di tengah ruangan. Dia segera menyadari ada yang gak biasa. Dalam kepercayaan Mesir kuno, merkuri biasanya digunain untuk menahan kekuatan jahat dan melemahkan roh iblis, bukan sekedar logam biasa seperti yang dipakai dalam kosmetik masa kini. Dan ketika mereka menyalakan lampu, menyusuri lorong lebih dalam, terlihat sebuah kolam besar berisi cairan merkuri yang berkilau di bawah cahaya. Jenny mulai meneliti simbol-simbol kuno di dinding, berusaha memahami maknanya. Sementara Jenny sibuk dengan pekerjaannya, Nick dan Val justru malah tergoda oleh harta benda yang berserakan di sekitar ruangan. Mereka mulai mengambil perhiasan dan artefak-artefak kuno tanpa berpikir panjang. Gak lama, Nick melihat sebuah pemberat besar yang terhubung dengan tali rantai menuju sesuatu yang tersembunyi di dalam kolam merkuri itu. Karena penasaran, dia menarik dan memotong tali tersebut dan tiba-tiba muncullah sebuah sarkofagus hitam raksasa. Ribuan laba-laba kecil tiba-tiba bermunculan dari celah-celah dinding. Salah satunya menggigit Val, membuatnya panik dan menembaki laba-laba itu secara brutal. Setelah situasi sedikit tenang, Nick kembali menatap sarkofagus dengan perasaan aneh. Dan tiba-tiba penglihatannya berubah. Dia melihat gurun pasir yang luas, di mana seorang wanita yang sangat cantik berpakaian Mesir kuno berjalan perlahan ke arahnya. Dan rupanya wanita itu adalah sang putri Ahmanet. Dia berbisik pada Nick, menyebutnya sebagai yang terpilih. Sesaat kemudian, Jenny menyadarkan Nick dari lamunan setelah penglihatan anehnya itu. Mereka segera meminta bantuan helikopter untuk mengangkat sarkofagus keluar dari goa. Dengan hati-hati, sarkofagus itu diangkat menuju pesawat kargo militer yang akan membawanya ke pusat penelitian di London untuk diteliti lebih lanjut. Tapi dari kejauhan, badai pasir raksasa mulai mendekat dengan kecepatan tinggi. Para pasukan segera bergegas memasukkan sarkofagus ke dalam pesawat dan lepas landas sebelum badai menerjang. Whatever it is.
Di udara, suasana awalnya tenang, sampai File yang sebelumnya digigit laba-laba mulai menunjukkan gejala yang aneh. Dia tewas perlahan tanpa seorang pun menyadarinya. Sementara Nick mencoba membenarkan tindakannya kepada Jenny jika mencuri peta darinya justru membawa mereka ke sebuah penemuan bersejarah. Tapi Jenny tetap nggak memaafkannya, merasa tindakannya terlalu ceroboh dan egois. Tapi perdebatan mereka terhenti ketika tiba-tiba File yang seharusnya sudah mati malah bangkit kembali. Do you hear me talking to you? I said what? Bill, put the knife down. Bill, God, Bill. File pun tumbang dan kali ini benar-benar nggak bernyawa. Tapi nggak lama setelah itu, anehnya ribuan burung gagak muncul dari awan dan menabrakkan diri ke pesawat, menghantam kaca kokpit hingga hancur. Mesin pesawat rusak parah. Pesawat pun mulai kehilangan kendali dan jatuh. Dalam kepanikan, Nick memasangkan parasut ke tubuh Jenny dan mendorongnya keluar agar selamat. Tapi parasut untuk dirinya nggak berfungsi. Keesokan harinya di rumah sakit London, Jenny diminta mengidentifikasi jenazah para korban kecelakaan karena dia satu-satunya yang selamat. Tapi saat petugas membuka lemari mayat, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Nick tiba-tiba hidup kembali. Dia bangun dengan napas tersengal, kebingungan dan ketakutan, seolah dia baru saja ditarik dari kematian. Tiba-tiba File muncul di hadapannya. Wajahnya membusuk seperti mayat, dan beberapa detik kemudian Jenny dan dua petugas medis masuk ke ruangan, terkejut melihat Nick yang masih hidup. Tapi begitu mereka menoleh, File sudah menghilang, meninggalkan Nick dalam kebingungan, gak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Di sisi lain, gak jauh dari reruntuhan biara tempat pesawat jatuh, dua anggota tim pencari tengah memeriksa puing-puing yang berserakan di antara sisa-sisa sayap pesawat. Salah satu dari mereka melihat sarkofag besar berwarna hitam itu yang masih utuh. Karena penasaran, dia mencoba membukanya dan tiba-tiba sesosok mumi di dalamnya bangkit dengan cepat lalu mencium bibirnya. Tubuh pria itu mengering dan menyusut seolah seluruh kehidupannya tersedot habis. Rekan setimnya yang panik mendekat mencoba menolong tapi telat. Tubuh temannya sudah menjadi seperti mayat kering keronta sebelum dia sempat melarikan diri. Rupanya mumi itu tengah mengumpulkan energi, dan kali ini wujud sang mumi berubah. Ternyata itu adalah Putri Ahmanet yang kini mulai pulih. Kulitnya kembali terbentuk, wajah tampak seperti manusia cantik meski masih menyeramkan dengan aura kematian yang menyelimutinya. Dan setelah memulihkan diri, dia membangkitkan kedua korban itu dijadikan sebagai pelayan mayat hidup. Dan sementara itu di tengah kota London, Nick dan Jenny tengah duduk di sebuah bar kecil, masih diliputi kebingungan dan trauma pasca kecelakaan. Jenny menatap Nick dengan rasa heran dan bertanya bagaimana mungkin dia masih selamat dari jatuhnya pesawat. Nick yang sama sekali bingungnya hanya menggeleng. Dia nggak punya jawaban selain firasat aneh jika ada sesuatu dalam dirinya yang berubah sejak hari itu. Jenny kemudian jelasin jika dia sebenarnya bekerja dengan kelompok arkeolog rahasia yang telah lama mencari makam seorang putri Mesir kuno yang dihapus dari sejarah Mesir. Mereka juga menelusuri keberadaan sebuah belati legendaris dengan permata darah di gagangnya yang dipercaya bisa membawa Set atau dewa kematian ke dunia manusia kini. Dan menurut catatan kuno, permata darah itu dulu dilepaskan dari belatinya dan disembunyikan oleh para kesatria Templar Inggris. Dan secara kebetulan kompleks makam para Templar baru saja ditemukan di bawah kota London tadi, tepat di tempat penggalian yang memicu semua kekacauan ini. Dan ini dia
Dari situlah si Jenny beneran yakin jika sarkofagus yang mereka temukan dan bawa di pesawat merupakan berisi jasad Putri Ahmanet, sosok yang selama ini dihapus dari sejarah Mesir karena perbuatannya yang terlarang. Dan di tengah perbincangan itu, Nick mulai merasa terganggu. Dia terus melihat sosok Val yang duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan ekspresi aneh. You shot me. You murdered him. You shot me. You tried to... What are you doing here? Jenny looks good. Okay, this is that. Everyone was unnecessary. You freaked me out. Cuma Nick yang bisa melihatnya. Val berbicara dengan jelas. Dia mengatakan jika sejak mereka membuka goa di Mesopotamia, dirinya dan Nick telah terkena kutukan Ahmanet. Val memperingatkan jika nggak ada jalan keluar, kecuali jika Nick mengikuti semua kehendak Ahmanet. Dia juga mengungkap alasan mengapa Nick bisa selamat dari kecelakaan pesawat, yaitu karena Ahmanet telah memilihnya untuk menjadi bagian dari rencana besar yang sudah ditentukan sejak ribuan tahun yang lalu. Nick yang kebingungan gak bisa mempercayai ucapan itu. Dia keluar dari toilet dengan wajah pucat, mencoba menenangkan diri. Tapi di luar penglihatannya semakin aneh. Dia melihat ribuan tikus muncul dari kegelapan. Ternyata semua yang dia lihat hanyalah bayangan dan halusinasi semata. Dalam keadaan panik, Nick menceritakan semua kepada Jenny tentang Val yang muncul, tentang kutukan, dan tentang pesan yang mengatakan jika dirinya telah terpilih. Jenny yang rasional tentu gak percaya, menganggap Nick masih trauma akibat kecelakaan. Tapi belum sempat mereka berdebat, Nick kembali mendapatkan kilasan penglihatan yang kuat, seolah ada sesuatu yang menariknya menuju ke suatu tempat. Dia memutuskan mengikuti firasat itu dan mengajak Jenny ke lokasi jatuhnya pesawat. Dan sesampainya di sana, Jenny heran karena Nick justru membawa mereka ke reruntuhan biara tua, bukan ke area sisa bangkai pesawat. Dan ketika mereka masuk, suasana mencekam terasa jelas di sana. Dan tiba-tiba muncullah Ahmanet, kini berwujud setengah manusia. Ahmanet berkata jika Nick adalah wadah yang dipilih untuk membangkitkan Set, dewa kematian. Dia lalu mengambil belati kuno dari dalam patung batu itu, mengangkatnya tinggi-tinggi dan bersiap menusuk dada Nick. Tapi tiba-tiba menyuruh Jenny untuk lari secepat mungkin, tapi Ahmanet mengejarnya, melompat dari dinding ke dinding seperti makhluk buas. Tapi sayangnya Jenny tertangkap dan hampir disedot jiwanya. Dan tiba-tiba dengan cepat mereka melarikan diri dari biara, berharap bisa menjauh dari teror itu. Tapi ternyata jalan yang mereka lalui seperti lingkaran yang gak berujung. Setiap kali mereka mencoba keluar dari hutan, mereka selalu kembali ke biara yang sama. Panik dan putus asa, Nick menekan gas yang lebih dalam, berusaha untuk kabur. Tapi tiba-tiba lagi Ahmanet sudah berdiri di depan mereka, tersenyum licik. Nick memberanikan diri untuk menyerangnya secara langsung, tapi sama sekali nggak ngaruh. Lalu tiba-tiba muncullah pasukan bersenjata lengkap yang menembakkan jaring dan peluru berisi cairan merkuri ke arah Ahmanet. Mumi itu berteriak kesakitan sebelum akhirnya tumbang dan gak bergerak. Nick yang masih kebingungan bertanya, "Siapa kalian?" Tapi belum sempat dijawab, salah satu anggota pasukan datang dan menyuntikkan dengan obat bius, membuat Nick langsung gak sadar. Ketika dia terbangun, dia sudah berada di ruangan bawah tanah yang dipenuhi dengan benda-benda aneh.
mulai dari tengkorak vampir, potongan makhluk air, bahkan organ monster yang diawetkan dalam tabung kaca itu. Tempat itu seperti laboratorium rahasia untuk meneliti makhluk supranatural. Dan gak lama kemudian muncul seorang pria berwibawa yang memperkenalkan diri sebagai Dr. Henry Jekyll. Dr. Jekyll jelasin jika dia adalah pakar patologi forensik, ahli bedah saraf, pengacara dan ilmuwan, tapi juga penderita penyakit misterius. Dan ketika berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, urat-urat wajahnya menonjol dan matanya memerah seolah ada dua kepribadian yang merebut kendali. Dia segera menyuntikkan serum ke lengannya dan perlahan gejala itu pun menghilang. Itulah penyakitnya. Selama bertahun-tahun, dia berusaha menemukan obat permanen untuk menahan sisi gelap dalam dirinya. Jekyll lalu mengajak Nick ke ruangan lain, di mana dia menunjukkan Ahmanet yang kini dirantai dan dikurung dalam wadah kaca besar. Monstrum vel prodigium. Di ruangan itu ternyata juga ada Jenny, dan baru saat itulah Nick mengetahui jika selama ini Jenny bekerja untuk Dr. Jekyll juga. Dr. Jekyll menyambut Nick dan berkata, "Selamat datang di Prodigium, sebuah lembaga rahasia yang bertugas meneliti serta mengantisipasi hal-hal di luar nalar seperti ini yang bisa mengancam dunia. Seperti keberadaan Ahmanet ini, dia jelasin jika mumi Ahmanet adalah penemuan tertua yang pernah mereka temukan. Sosok yang telah disembunyikan selama lebih dari 5.000 tahun dan dihapus dari sejarah Mesir karena pengkhianatannya terhadap para dewa." Jekyll ngungkapin kepada Nick jika dia sudah dikutuk. "Nick, tubuhmu kini adalah wadah yang dipilih untuk membangkitkan Set, dewa kematian." Dan dia menambahkan jika mungkin ada cara untuk menyembuhkan kutukan itu atau setidaknya mengendalikannya. Dan tiba-tiba Ahmanet yang dirantai menyela dengan suara dingin. I was going. you murdered your father. You killed his wife. Gak ada yang bisa mengubah takdir. Kutukan itu gak mungkin dipatahkan. Dia menatap Nick dengan penuh keyakinan dan melanjutkan, "Kau akan menjadi abadi, kau akan menjadi dewa. Dunia akan tunduk pada kehendakmu bersamaku. Kita akan menciptakan dunia yang baru," ujar Ahmanet itu kepada Nick. Ucapan itu belum sempat selesai ketika Ahmanet menjerit kesakitan. Suntikan dosis merkuri ditambahkan, membuat Ahmanet semakin gak karuan. Beberapa saat kemudian, setelah keadaan tenang, Nick dan Jenny duduk berdua di ruangan observasi, memandangi tubuh Ahmanet yang tergantung lemah di dalam tabung kaca. Suasana saat itu hening. Jenny akhirnya membuka suara. Suaranya pelan dan penuh penyesalan. "Aku minta maaf, Nick. Seharusnya aku jujur sejak awal. Aku gak pernah menyangka semua ini akan menimpamu." Dia menunduk, matanya berkaca-kaca. "Kau adalah orang baik. Kau bahkan rela mengorbankan nyawamu di pesawat itu waktu itu demi aku." Dan Nick cuma menjawab, "Semua itu karena aku sayang sama kamu, Jen." Jenny pun terdiam dan salah tingkah. Sementara itu di tempat lain, anak buah Dr. Jekyll menemukan permata darah yang selama ini hilang dari gagang belati kuno itu. Penemuan itu ternyata membangunkan kesadaran Ahmanet. Dia dapat merasakan keberadaan permata itu meski terpisah sangat jauh. Dengan kekuatannya, Ahmanet mengambil seekor laba-laba kecil lalu mengirimnya masuk ke telinga salah satu petugas itu. Lalu dia mengendalikannya seperti boneka hidup. Is what lies beyond.
Dan sementara itu di kantor, tubuh Jekyll tiba-tiba mulai bergetar hebat. Dia berusaha meraih suntikan obat yang biasanya dia gunakan untuk menekan perubahan dirinya. Tapi Nick lebih dulu merebutnya. Dalam sekejap, Jekyll kehilangan kendali penuh atas tubuhnya. Dia berteriak menyuruh semua orang keluar. Tapi Nick sudah terjebak bersamanya di dalam ruangan yang terkunci otomatis. Jenny yang sudah ada di luar berusaha mencari cara lain untuk menyelamatkan Nick di dalam ruangan karena Dr. Jekyll telah berubah menjadi sosok monster bernama Hyde, wujud iblis dalam dirinya yang haus kekuasaan. Dengan kekuatan luar biasa dan tatapan gila, Hyde menatap Nick dan berkata dengan suara berat, "Jangan melawan takdirmu, Nick. Terimalah kutukanmu. Bersama-sama kita bisa menguasai dunia." Nick yang gak mau menyerah berusaha melawan, tapi kekuatan Hyde jauh di atasnya. Mereka saling bergelut dengan brutal. Di sisi lain, Ahmanet yang masih terikat kini berhasil mempengaruhi petugas yang dikendalikannya untuk melepaskan rantainya. Saat pertarungan antara Nick dan Hyde semakin sengit, Nick akhirnya berhasil meraih suntikan yang tadi direbutnya, lalu menancapkannya ke dada Hyde. Cairan itu langsung bekerja, membuat Hyde menjerit kesakitan dan akhirnya perlahan berubah kembali menjadi Dr. Jekyll. Ruangan pun kembali tenang, tapi di tempat lain, rantai-rantai Ahmanet mulai patah satu persatu, menandakan ancaman baru akan segera datang. Nick yang masih terengah-engah setelah pertarungan sengit di laboratorium, tiba-tiba didatangi Jenny. Dengan wajah tegang dia ngomong, jika satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah menemukan dan menghancurkan permata darah itu. Karena tanpa permata itu, ritual kebangkitan Seth gak bisa dilakukan. Nick pun setuju dan mereka segera kabur dari markas itu. Tapi di saat bersamaan, Ahmanet yang berhasil membebaskan diri dari rantai Merkuri murka sebesar-besarnya. Dengan kekuatan sihirnya, dia memanggil badai pasir raksasa yang menerjang kota untuk memperlambat Nick dan Jenny. Badai itu datang begitu cepat hingga membuat semua orang di jalan panik dan berlarian mencari perlindungan. Sementara itu di markas, anak buah Dr. Jekyll memperingatkan seluruh personel untuk menutup akses menuju makam di bawah tanah. Karena mereka tahu, cepat atau lambat Ahmanet pasti akan datang mencari permata darah itu. Nick kembali melihat sosok Vile, samar tapi jelas. Dia memberi isyarat dengan tangannya, seolah ingin menunjukkan arah tempat permata darah disembunyiin. Tanpa pikir panjang, Nick mengikuti petunjuk itu yang membawanya ke sebuah terowongan kuno di bawah reruntuhan kota. Tapi tanpa mereka sadari, Ahmanet sudah lebih dulu sampai di sana. Nick dan Jenny yang baru tiba di sana langsung diserang oleh pasukan mayat hidup Ahmanet. Mereka berdua berusaha melawan tapi kalah jumlah hingga terjatuh ke dalam gorong-gorong penuh air. Dalam kegelapan dan kepanikan, Ahmanet muncul dari bayangan lalu menyeret Jenny masuk ke dalam air. Nick berusaha keras mengejar, menyelam sekuat tenaga di antara arus deras dan reruntuhan batu. Tapi tubuh Jenny sudah gak bergerak, matanya tertutup dan napasnya telah berhenti. Nick penuh emosi. Ahmanet memandang Nick dengan senyum licik dan berkata, jika ini adalah takdir bagi mereka berdua. Semua pasukan Ahmanet, tubuh-tubuh mereka terurai menjadi debu, seolah menandakan jika ritual kebangkitan sang dewa kematian hampir sempurna dimulai.
Nick yang dipenuhi rasa duka dan amarah akhirnya menyerang Ahmanet, tapi semua usahanya sia-sia. Ahmanet dengan mudah menangkis serangan dan berkata jika semakin Nick melawan, semakin dia akan mempercepat takdirnya sendiri. Nick yang masih terpaku pada tubuh Jenny cuma bisa menatap lemah. Kesabaran Ahmanet pun habis. Dia melempar Nick hingga terhempas ke dinding, lalu perlahan menghampirinya sambil menyuruhnya untuk menyerah dan menerima takdirnya sebagai wadah sang dewa kematian. Ketika Ahmanet lengah, Nick mencuri belati sakral itu dari tangannya dan dengan nekat menusukkan belati itu ke dadanya sendiri, dan seketika tubuhnya bergetar hebat, matanya berubah, korneanya terbelah menjadi dua. Kini Nick bukan lagi manusia, tapi wujud baru dewa kematian dalam tubuh manusia. Dia berjalan perlahan ke arah Ahmanet, menjatuhkan belati yang kini kehilangan sinarnya, lalu menatap musuhnya dengan mata penuh kekuatan dan kesedihan. Tapi Nick justru menyedot jiwanya dengan kekuatan dewa kematian. Membuat tubuh Ahmanet kering dan berubah menjadi mumi kembali. Dan setelah semua itu, Nick tertatih mendekati jasad Jenny, memegang tangannya dan memohon maaf. Dengan air mata yang jatuh membasahi wajahnya. Dalam puncak kesedihannya, dia berteriak memanggil nama Jenny, dan keajaiban pun terjadi. Jenny hidup kembali. Dia membuka mata, kebingungan melihat sekeliling, dan di hadapannya dia melihat Nick yang kini berbeda. Auranya gelap, tapi matanya penuh penyesalan. Saat dia mencoba mendekat, Nick mundur dan berkata dengan suara berat, "Jangan dekatin aku bukan manusia lagi. Aku gak pengen menyakitimu." Jenny cuma diam. Dia bisa menatapnya saat Nick perlahan menghilang ke dalam bayangan, meninggalkan dunia manusia. Nick menggunakan kekuatannya untuk membangkitkan Jenny kembali. He is also still a man. Dan beberapa waktu pun berlalu. Kini Nick menunggangi kuda bersama Val. Ia telah dihidupkan kembali dengan kekuatannya. Keduanya kini melaju menembus badai pasir, mencari jawaban atas kutukan yang kini menjadi takdir mereka. Dan dengan ini film pun berakhir. Terima kasih teman-teman semuanya. Sekian, sampai jumpa di lain waktu. Saya pamit. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always.